Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubung antar suku, bahasa resmi kerajaan, dan bahasa perdagangan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Indonesia mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pasca sebelum kemerdekaan, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat Sumpah Pemuda dan masih dikembangkan sampai saat ini. Secara garis besar, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Ragam bahasa dibagi dua, ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dilafalkan secara langsung kepada pendengarnya, seperti saat kita sedang berbicara atau berpidato. Dan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang ditulis dan dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaannya. Untuk ragam bahasa tulis, kita harus memakai bahasa yang baku dalam kosakata, bentuk kata, dan struktur kalimatnya. Laras bahasa mempunyai 4 macam, yaitu laras ilmiah, iklan, hukum, dan sastra, yang masing-masing mempunyai penulisan cara tulis yang berbeda pula. Sejarahnya dimulai dari ejaan Van Opsjen, merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Lanjut pada ejaan Republik atau ejaan Sewendi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Opsjen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pembaharuan dari ejaan Sewendi terletak dalam penggunaan diftong, penggunaan 2 huruf vokal, O yang diganti menjadi huruf U, dan dihapuskannya tanda apostrof. Ejaan pembaharuan melalui Kongres Pemuda Indonesia II di Medan, tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. Dan ejaan Melindo, draft penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Lanjut, ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang nggak jadi itu. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap, seperti ekstra menjadi ekstra, guerilla menjadi gerilya. Ejaan yang disempurnakan EYD. Kamu pasti sudah kenal dong sama yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru Bahasa Indonesia. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Pilihan kata diksi dalam bahasa Indonesia. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. A. Kaidah kelompok kata atau frase, yaitu pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. B. Kaidah makna kata. Berdasarkan sifatnya. B. Kaidah makna kata. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas 2 macam, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penaksiran lain. Makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penaksiran lain. Kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadanan struktur. 2. Kehematan kata. 3. Kesejajaran bentuk. 4. Ketegasan makna. Dan 5. Kelogisan kalimat. Teknik pengembangan penulisan
paragraf, dan wacana atau karangan. Paragraf 1. Secara ilmiah, yaitu akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya. Urutan terjadinya yaitu peristiwa, perbuatan, dan titik. 2. Klimaks dan antiklimaks, yaitu paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan didasarkan pada posisi tertentu satu rangkaian. 3. Teknik klarifikasi, yaitu penulis mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Contoh-contoh, yaitu dalam pengembangan paragraf dengan teknik ini, penulisan menggunakan contoh-contoh konkret sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Menjelaskan tentang teknik penulisan esai. Di sini ada 7 cara teknik penulisan esai. Yang pertama, ketahui dulu tujuan penulisannya. Yang kedua, buat kerangka tulisan. Yang ketiga, kembangkan esai sesuai struktur. Yang keempat, pastikan setiap paragraf memiliki kalimat atau topik. Yang kelima, pilih kosakata yang format dan objektif. Yang keenam, gunakan bukti dan contoh yang efektif. Dan yang terakhir, gunakan kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Selanjutnya, teknik penulisan ilmiah, teknik pengutipan, catatan kaki, footnote, body note, dan daftar pustaka. Teknik notasi ilmiah itu adalah teknik penggunaan dan implementasi acuan teoretik yang dijadikan sumber rujukan. Seorang penulis diharapkan menguasai aspek-aspek teknik notasi ilmiah yang bersifat esensial dan mampu mengomunikasikan gagasannya secara ilmiah, atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah. Konvensasi karya tulis ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, misalnya seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Pada prinsipnya, setiap lembaga atau beberapa instansi memiliki konvensasi karya ilmiah yang sama. Latar belakang masalah menyajikan 1. Penalaran atau alasan yang menimbulkan masalah atau pertanyaan akan diuraikan dengan jawabannya. Yang kedua, ada kegunaan praktis hasil analisis. Misalnya, pengetahuan tentang studi kepustakaan, gunakan informasi mutaakhir dari buku-buku atau jurnal. Yang ketiga ada konvensasi naskah tulis ilmiah dengan metode hasil, penelitian dan pembahasan serta penarikan simpulan. Berdasarkan persyaratan formal ini dapat dibedakan lagi karya yang dilakukan secara formal, semi formal, dan non formal. Maksud secara formal adalah bahwa suatu karya memenuhi semua persyaratan, lahirlah yang dituntut konvensi. Gitu. Materi yang terakhir tentang menulis ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk abstrak, artikel, dan jurnal. Dalam bentuk abstrak, cara menulisnya itu yang pertama, mulai menulis setelah menyelesaikan isi secara menyeluruh. Yang kedua, pilih tujuan, hipotesis, dan kesimpulannya itu mau apa. Yang ketiga, tentukan kalimat, kunci, dan fase-fase penting pada bagian metode dan seleksi. Yang keempat, identifikasi dulu hasil utamanya. Dan yang terakhir, setelah poin 1-4 terkumpul, susunlah dalam satu paragraf dengan urutan pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya, artikel. Tulisan yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan. Dan yang terakhir ada jurnal ilmiah. Cara menulisnya itu yang pertama, judul dulu terlebih dahulu. Yang kedua, abstrak atau ringkasan. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, bahan dan metode. Yang kelima tuh hasil. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, simpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka.